Siren mencengkeram ke tepi meja kayu di depannya, kukunya seakan ingin menggali ke dalamnya. Setelah Natalie pergi, dia segera mencoba untuk melarikan diri, tapi dalam perjalanan ke hotel, Alexa sudah meminta Natalie untuk menghubungi pihak dari Creative Century. Segera setelah Siren melangkah keluar dari hotel, dia dengan cepat dikelilingi oleh sekelompok pria. Mereka menyeretnya ke sudut dan memberinya pukulan. Dia tidak punya cukup uang untuk mengganti rugi. Berbicara tentang Creative Century, kontrak manajemen Alexa masih belum mengalami kemajuan apapun. Dia ingin bergabung dengan Dirgantara Entertainment, tapi ada seseorang di Dirgantara Entertainment yang merasa Alexa telah menghalanginya. Pada saat ini, Creative Century sekali lagi mengirim undangan untuk Alexa. Selama penghargaan model tahunan, ketika mereka tahu Siren yang akan menerima penghargaan, mereka menggunakan setiap cara untuk menghindari dari berhubungan dengan kita. Sekarang insiden pemanjat ranjang telah berlalu, agensi ini sekali lagi berubah pikiran. Kenapa mereka begitu pelin-pelan? Natalie melihat undangan di hadapannya saat dia menahan dorongan dari dirinya untuk muntah. Alexa tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menyandarkan kepalanya pada bahu Kenzie. Melihat dia tidak tertarik pada Creative Century, Natalie segera mengubah topik. Alexa, menurutmu akan seberapa buruk nasib Siren? Bos Creative Century memulai karirnya dengan membuka bar. Dia memiliki koneksi baik di bisnis normal dan juga bisnis mafia. Dia juga masih memiliki banyak bar. Gilang menjelaskan latar belakang Creative Century kepada Natalie seperti data penyimpanan komputer. Jadi, kurasa, untuk membuat dia membayar ganti rugi, mereka akan menyuruhnya menjadi wanita pendamping di bar. Pekerjaan itu cocok dengan Siren. Alexa mendengarkan kedua orang yang mengoceh di hadapannya. Dia mendapati dirinya bergerak lebih dalam ke pelukan Kenzie. Karir modeling Siren telah berakhir, tapi untuknya, baru saja dimulai. Sayang, kita sudah menikah cukup lama sekarang, haruskah kita pergi mengunjungi keluargamu? Kita sudah sepakat, percobaan pernikahan akan berlangsung selama 6 bulan. Meskipun percobaan tidak lagi diperlukan, aku masih ingin memberimu waktu untuk menyelesaikan apa yang ingin kau lakukan. Mengenai keluargaku, kau tidak perlu khawatir. Ketika waktunya tepat, aku akan mengaturmu untuk bertemu dengan mereka. Kenzie menjawab sambil memeluk Alexa. Bagaimana dengan keluargamu? Alexa tertegun sesaat dan tubuhnya membeku. Dia mengungkapkan senyum malu. Kau harusnya sadar, dengan latar belakang mereka, keluarga Geraldine tidak menghargai orang-orang yang berada di industri hiburan. Entah aktor atau model, mereka akan berpikir mereka sebagai menjual tubuh mereka dan memperlakukan mereka seperti sekelompok badut. Namun, aku tidak hanya masuk industri, aku bahkan berkencan dengan Justin. Aku diasingkan dalam keluargaku. Ditambah lagi, ketika aku meninggalkan keluargaku, aku masih terlalu sembrono. Aku bahkan menghancurkan hati orang yang mencintaiku, kakekku. Setelah mendengar perkataannya, Kenzie mengencangkan pelukannya pada Alexa. Tidak apa-apa, kau punya aku. Kita akan menyelesaikan masalah ini. Natalie mendengarkan percakapan pasangan itu dengan serius. Dia merasa Alexa telah mengorbankan terlalu banyak untuk Justin. Untungnya, dia menikah dengan Kenzie. Mulai sekarang hidupnya akan jauh lebih baik. Setelah menyelesaikan pembatalan kontraknya dengan Sandiga Entertainment, berita tentang hubungan ambigu antara Alexa dan berbagai lembaga mulai menyebar. Namun, Alexa masih berada dalam masa istirahat dan tidak menghadiri acara apapun. Saat dia sedang melatih dirinya secara fisik dalam untuk bergabung dengan Dirgantara Entertainment. Untuk mempertahankan fisiknya, Alexa melakukan diet ketat. Pada saat yang sama, majalah terbaru Teki baru saja dirilis di Jakarta. Sampul depan adalah Alexa berjalan panggung modeling di Prancis. Awalnya,
Menurut posisi Teki di pasar, Bobby tidak mengharapkan untuk membuat banyak perbedaan pada penjualan majalahnya dengan adanya Alexa. Bahkan, dengan melihat sampul depannya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk punya sedikit angan-angan. Awalnya, tidak ada reaksi jelas yang terjadi pada majalah itu. Karena biaya, banyak kios koran yang memilih untuk tidak menyetok majalah Teki. Namun, setiap agen berita di mana majalah itu muncul, dengan satu pandangan, tatapan setiap orang akan menyapu itu. Bos dari salah satu kios koran terkejut. Dia keluar dari kios kecilnya dan berpura-pura menjadi pejalan kaki lewat. Setelah pengamatan yang cermat, ia menyadari, sampul majalah dengan Alexa di sana sangat menarik perhatian di antara semua majalah lain. Tidak heran orang-orang tertarik padanya. Sebagai tanggapan dari pengamatan ini, dia dengan cepat mengangkat telepon dan menelepon penerbit. Dia ingin menempatkan beberapa pesanan. Tentu saja, ini membuktikan keputusan Kenzie adalah cepat, akurat dan efektif. Tujuannya selama ini adalah untuk memperkenalkan Alexa ke orang-orang yang sukses dengan sumber daya dan seperti yang dimaksudkan, sampul ini telah membuka pintu untuk Alexa menjajah ke sumber daya di seluruh dunia. Termasuk perhatian dari CEO Dirgantara Entertainment, Zalina Mira. Model yang menjadi CEO ini sudah bertemu dengan Alexa pada saat acara penghargaan model tahunan. Dia memanggil anak buah terpercayanya, Alan Vincent, ke kantor dan menempatkan terbitan majalah terbaru Teki di depannya. Aku ingin menemukan kesempatan untuk merekrut Alexa, bagaimana pendapatmu? Pria bernama Alan itu masih berada di usia 30-an awal dan memiliki pengalaman untuk menciptakan beberapa supermodel internasional. Dia melakukan hal-hal dengan hati-hati dan dia tangan kanan Zalina. Presdirza, kurasa Alexa memang memiliki bakat, tapi lihat usianya. Dia sudah 26 tahun, tidak lagi muda. Bagaimana dia bisa bersaing dengan semua model yang masih muda? Kau harus paham, Alexa tidak perlu dikhawatirkan oleh kita. Dia telah mengalami semua jatuh bangun dalam industri ini. Yang perlu kita perlukan hanya menyediakan platform untuknya dan dia akan kembali ke posisi top model dalam waktu singkat. Saat hal ini terjadi, itu akan menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak. Zalina menjawab dengan penuh pertimbangan. Jadi, Presdirza, apa maksudmu? Kau ingin aku mengelola Alexa? Tapi, aku masih memiliki banyak di tanganku. Aku juga harus mencari model baru. Kelola mereka semua secara bersama-sama. Dengan adanya beberapa orang di bawah manajemenmu, mereka bisa saling melengkapi. Kau tidak ingin kalah dengan Chelsea, kan? Begitu mendengar nama Chelsea, Alan diam sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Karena ini adalah keputusan kita, aku akan menghubungi Alexa. Aku akan menunggu kabar darimu. Alan mengambil majalah itu dan meninggalkan kantor Zalina. Namun, setelah kembali ke ruangannya ia bertemu dengan Chelsea. Begitu ia melihat majalah di tangan Alan, ekspresi Chelsea berubah. Apa Presdirza tertarik pada Alexa? Apa urusannya denganmu? Alan bertanya saat ia menempatkan majalah di mejanya. Alan, kau jelas tahu bahwa Alexa bersaing dengan salah satu modelku. Aku sudah melakukan banyak hal buruk terhadapnya. Jika kau merekrutnya, apa kau mempertimbangkan akan ditaruh di posisi apa aku ini? Chelsea membenarkan posisi kacamatanya. Dia sangat terburu-buru. Bisakah kau membantuku? Mengingat aku telah menggugurkan seorang anak karenamu, bisakah kau mencegahnya bergabung dengan Dirgantara Entertainment? Alan tetap tenang untuk beberapa detik. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya. Baiklah. Meskipun mereka pernah menjadi kekasih, dia tidak bisa menyangkal bahwa mereka telah bersama-sama selama 5 tahun. Jadi, terlepas dari perpisahan mereka, dia tidak punya alasan untuk menyakiti mantannya. Alan menatap majalah di depannya.
Untuk sesaat dia merasa dia akan menyerah akan superstar internasional. Dia mengulurkan tangan dan membalik majalah itu, takut dia akan merasa menyesal. Melihat ini, Chelsea menghempaskan napas lega. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.